Nama Ibu Teresa, siapa sih yang nggak kenal? Beliau itu ikon amal yang mendunia. Tapi, ceritanya sampai bisa jadi santa resmi? Nah, ini yang seru. Ini kisah tentang iman, medis, dan misteri. Semasa hidupnya aja, banyak loh yang udah nganggap beliau santa. Tapi pertanyaannya, apa sih syarat resmi dari gereja Katolik buat jadi santa? Ternyata prosesnya itu nggak sesimpel yang kita kira. Jauh lebih rumit. Jadi, jalan buat jadi santa itu bukan cuma karena, wah hidupnya baik banget, bukan. Ini tuh lebih mirip investigasi detektif loh. Sebuah proses formal, berlapis-lapis, dan bisa makan waktu puluhan tahun. Nah ini dia tahapannya, ada 4 langkah. Coba bayangin kayak naik tangga deh. Setiap mau naik ke anak tangga berikutnya, pembuktiannya harus makin kuat. Pengawasannya makin ketat, nggak bisa sembarangan. Puncaknya, yaitu tadi, diakui sebagai orang kudus. Kuncinya apa? Buat calon santa yang meninggalnya bukan karena jadi martir, ada satu hal yang mutlak harus ada. Nggak bisa ditawar, yaitu mujizat. Kalau nggak ada bukti campur tangan ilahi ini, ya udah, prosesnya mandek di tengah jalan. Oke, tapi apa sih definisi mujizat menurut gereja? Ini penting ya, karena ini bukan sekedar wah kebetulan banget atau kejadian langka. Enggak, kriterianya itu super spesifik dan ketatnya minta ampun. Intinya, gini, mujizat itu dianggap sebagai semacam stempel persetujuan dari Tuhan. Sebuah kejadian yang ilmu kedokteran angkat tangan, nggak bisa ngejelasin. Nah, disinilah titik di mana sains berhenti dan iman yang mengambil alih. Supaya bisa lolos verifikasi, penyembuhan itu harus centang semua kotak ini. Semuanya, tanpa kecuali. Makanya, investigasinya jadi salah satu review medis paling teliti di dunia. Sama sekali nggak boleh ada celah buat keraguan. Oke, sekarang kita udah paham kan aturannya. Nah, mari kita lihat gimana aturan super ketat ini diterapkan langsung ke kasus Ibu Teresa. Kita bakal buka berkas kasusnya sekarang untuk 2 mujizat yang mengantarkannya jadi santa. Oke, kasus pertama. Ini kejadiannya di India, tahun 1998. Cuma setahun loh setelah Ibu Teresa wafat. Namanya Monica Bestra. Bayangin, dia ini punya tumor perut yang gede banget, udah disertai demam, muntah-muntah, dan rasa sakitnya luar biasa. Kondisinya udah kritis banget lah. Dan pas banget di hari peringatan wafatnya Ibu Teresa, para biarawati menaruh sebuah medali, ini dianggap relikui ya, di perutnya Monica. Mereka berdoa dengan sangat khusyuk, memohon pertolongan lewat perantaraan Ibu Teresa. Dan apa yang terjadi? Keesokan paginya, Monica bangun dan tumornya hilang. Rasa sakitnya juga lenyap begitu aja dalam semalam. Bener-bener hilang. Nah, di sini nih ceritanya jadi menarik, karena ada perdebatan. Dari sisi Vatikan, hilangnya tumor secepat itu nggak mungkin bisa dijelasin secara medis. Tapi, dokter yang ngerawat Monica bilang, tunggu dulu, kesembuhan itu kan hasil dari obat TBC yang saya kasih. Jadi ada 2 sudut pandang yang beda banget. Tapi Vatikan berargumen, penyembuhannya terlalu instan untuk efek obat. Ujung-ujungnya, setelah investigasi mendalam, gereja mengambil keputusan. Ini adalah mujizat. Dan dengan verifikasi ini, syarat untuk beatifikasi Ibu Teresa di tahun 2003 pun terpenuhi. Itu langkah ketiga dari 4 langkah menuju status santa. Oke, 1 mujizat udah. Sekarang kita lanjut ke kasus kedua. Lokasinya di Brazil tahun 2008. Dan yang ini ceritanya lebih dramatis lagi. Namanya Marsilio Andrino. Dia kena infeksi otak parah, sampai ada beberapa abses di otaknya. Kondisinya koma dan terus memburuk dengan cepat banget. Kalau dari sisi medis bisa dibilang harapannya udah tipis sekali. Lihat deh lini waktunya. Ini semua terjadi dalam sekejap. Jam 8 pagi dia dibawa ke ruang operasi darurat. Setengah jam kemudian, istrinya berdoa mati-matian kepada Ibu Teresa sambil memegang reliquin. Jam 9, dokter bedah masuk ruangan, siap-siap mau mulai operasi. 10 menit kemudian, Marsilio tiba-tiba bangun, sadar penuh terus nanya, saya lagi ngapain di sini? Bayangin kagetnya semua orang di ruangan itu. Dan yang bikin makin gak masuk akal, hasil scan medis mengkonfirmasi hal yang mustahil. Abses di otaknya, cairannya semua bersih, lenyap total. Tanpa operasi, tanpa intervensi medis apapun, dokter bedahnya bahkan belum sempat megang pisau bedah. Nah, kesembuhan kedua yang lagi-lagi nggak bisa dijelasin secara ilmiah ini, inilah dia bukti final yang dibutuhkan oleh Vatikan. 2. Angga ini kuncinya. Dengan adanya 2 mujizat setelah beliau wafat, yang masing-masing diselidiki terpisah dan diverifikasi secara ketat, akhirnya Vatikan menyatakan semua syarat untuk menjadi santa resmi terpenuhi.
Maka pada 4 September 2016, Paus Fransiskus pun secara resmi menganugerahkan gelar Santa Teresa dari Kalkuta. Jadi penting untuk diingat ya, upacara kanonisasi ini bukan cuma seremoni kehormatan biasa. Ini adalah puncak dari sebuah proses verifikasi yang super panjang, detil, dan berbasis bukti. Jadi, apa sih yang bisa kita pelajari dari semua ini? Kisah Ibu Teresa ini nunjukin banget gimana gereja mengubah sebuah penghormatan dari banyak orang menjadi sebuah pengakuan resmi. Caranya lewat investigasi yang mirip banget sama penyelidikan forensik. Ini soal memvalidasi iman dengan fakta. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Ketika ilmu kedokteran udah sampai di batasnya, udah mentok, lalu iman seakan-akan datang memberikan jawaban. Gimana cara kita mendefinisikan apa itu keajaiban yang sesungguhnya?